terakhir adalah benteng pondok pesantren. Mau suka nggak suka, mau setuju nggak setuju dengan saya, terserah. Wahai pakar-pakar pendidikan, wahai yang hebat-hebat dengan teori pendidikan, siapa yang bisa menyelamatkan anak kalian dari sabu-sabu, dari khamar, dari seks bebas, dari LGBT? Tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali pondok pesantren. Betul. Pakar-pakar pendidikan yang hebat-hebat itu ceramah ke sana kemari, memberikan seminar, lokakarya. Apa yang terjadi? Anaknya cabut, pacaran, pakai sabu-sabu, inek, mabuk, zina. Siapa yang bisa menjaga mereka? Yang bisa menjaganya adalah kiai. Yang ada bisa menjaganya ibu nyai. Yang bisa menjaganya adalah guru-guru di pondok pesantren. Ya Allah, balas kebaikan para kiai, sehatkan badan mereka, panjangkan umur mereka ya Allah, ya Rabbal Alamin. Aset bangsa sebanyak ini, siapa yang bisa? Suaranya bagus, wajahnya ganteng, betapa senang calon-calon mertuanya. Kalau orang tua sudah pasti senang. Makanya nanti kalau ada anak-anak muda ini, nasib baik anak saya laki-laki. Kalau nasib anak saya perempuan, saya pilih salah satu jadi menantu saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini anak-anak yang ganteng, yang bersih, yang suci ini good, bagus. Look dilihat, good looking, enak dilihat. Bukan radikal. Takbir. Masalah tenaganya jangan ditanya lagi, jalan kaki sampai ke Jakarta dia kuat. Kalau nggak percaya ajak aja lagi. Mereka ini kuat semua. Abdul Somad aja yang pandai ceramah, yang katanya gagah perkasa, kuat tenaganya. Mana? Mereka sudah terbukti. Saya melihat di televisi secara nyata, meleleh air mata saya melihat mereka berjalan, datang orang kampung membawakan minuman, makanan, mensupport mereka. Akhirnya begitu mereka sampai di Monas, disambut dengan gegap gempita. Takbir. Kami di Pulau Sumatera, nun jauh di sana, menonton di televisi, melihat mereka berjalan, sampai akhirnya mereka sampai ke tempat tujuan, dipeluk haru. Terlintas di pikiran saya, mungkinkah aku bisa berjumpa dengan mereka? Allah menyambut doa itu, hari ini dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rasa di dalam lubuk hati paling dalam yang kecil, aku ingin jumpa dengan mereka, aku ingin bersalaman dengan mereka. Dikabulkan Allah di musim Covid. Yang katanya nggak mungkin bisa keluar kota, yang katanya nggak mungkin bisa ketemu, yang katanya nggak mungkin, tapi Allah berkehendak. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Hari ini Allah mau membuktikan, hai Abdul Somad, semua manusia mengatakan tidak, tapi kalau Allah berkata iya, maka terjadi. Akhirnya kami pun bertemu. Nah, itu diajarkan di kepala santri. Santri-santri diajarkan demikian. La ini jitama'atil ummatu, berkumpul semua umat, ala ayyadurruka bisyai'in, ingin memudaratkanmu. Semua umat di dunia ingin berkumpul memudaratkanmu. La yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Tidak akan terjadi kalau tidak ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam, pena sudah terangkat. Wajaffatis suhuf, tinta sudah terangkat, pena sudah terangkat, kertas-kertas takdir sudah kering, kematian sudah di tangan kuasa Allah. Ketakutan tidak memperlambat kematian, keberanian tidak mempercepat kematian. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in. Itu kan yang ada dalam kepala kiai, yang ada dalam hati santri, maka mereka bisa berjalan sejauh itu. Saya ngelihat di Google Map aja capek. Saya tulis
Ciamis ke Jakarta, enter. Beloknya banyak sekali. Berapa jam baru sampai? 4 jam sekian menit. Mereka bisa. Ternyata punya kekuatan. Kekuatan itu datang dari mana? La haula wala quwata illa billah. Saya sebetulnya tidak layak menceramahi anak-anakku sekalian. Andai dibuat peraturan di depan pintu gerbang, yang boleh ceramah di Miftahul Huda 2 hanya yang pernah jalan kaki dari Jakarta ke Ciamis. Untung itu nggak ditulis di pintu. Yang boleh ceramah di sini hanya yang lulus fit and proper test. Saya datang kemari cuman tapi mereka tidak sombong, mereka tidak angkuh, mereka menerima siapapun yang datang. Abdul Somad yang datang pakai mobil, silakan ceramah. Abdul Somad yang nggak kuat jalan kaki, silakan ceramah. Mereka punya prestasi, tapi tidak angkuh dan sombong. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Kenapa mereka tidak sombong? Karena mereka dididik oleh para kiai. Tadi pagi waktu mau makan, Ustaz Abdul Somad silakan sarapan, saya ambil piring. Santri-santri duduk di samping meja makan. Pas saya mau ngambil sop, saya mau senyum ke mereka, mereka nunduk. Saya maksudnya mau senyum, nunduk. Gimana saya mau senyum? Oh, ternyata setiap setengah jam ganti mikrofon. Miftahul Huda 2. Setiap 30 menit ganti mikrofon. Tidak hanya ganteng, tidak hanya kuat fisik kakinya, tapi juga mapan secara ekonomi. Gimana mau buat pesantren besar, businya jeril kereta api? Berapa rel yang hilang ini? Oleh sebab itu, ini santriwan santriwati ini nanti akan menjadi entrepreneur. Cita-cita mereka tinggi, setinggi bintang di langit, tapi kaki mereka tetap nginjak ke bumi. Sebab kalau kakinya nginjak ke bumi itu hantu. Mereka adalah cita-citanya luar biasa. Ada di antara mereka nanti yang akan menjadi pedagang tahu tempe. Gak banyak yang mengaminkan. Memang dia pedagang tahu tempe, tapi ekspor-impor 5 kontainer sehari ke Jepang. Tadi pas dibilang tahu tempe, amin. Pas 1 hari 5 kontainer ke Jepang, amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, cita-citanya mesti tinggi. Ini pas ditanya, nah cita-citanya mau jadi apa? PNS. PNS cuma 2 juta sebulan. Nah, Ustaz Somad mentang-mentang udah keluar dari PNS. Enggak, bukan itu. Banyak orang sekarang standar berhasilnya kalau sudah PNS. Anaknya di mana sekarang? Alhamdulillah sudah tamat dari ITB. Udah PNS? Belum. Misalnya ada 2 anak muda mau meminang anak gadis. Calon mertuanya nanya, yang mana yang PNS? Yang ini. Yang ini masih ya wira swasta. Kira-kira yang diterima wira swasta atau PNS? Tuh ngaku. Kalau semua mau jadi PNS, gimana alam kita akan terjaga, terpelihara? Maka mesti lahir entrepreneur dari pondok pesantren Miftahul Huda 2, insyaallah. Nanti saya akan ketemu dengan alumni Miftahul Huda 2, tiba-tiba datang ke Pekanbaru Riau. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Kamu dari mana? Dari Ciamis. Alumni Miftahul Huda 2. Iya betul Pak Ustaz. Mau apa nih? Mau mengembangkan karamba ikan Pak Ustaz. Ikan apa? Ikan paus.
Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka ke depan sumber daya alam Indonesia yang gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, ini mesti dikelola dengan baik, dan yang mengelolanya itu adalah anak-anak pesantren. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri itu beriman, wattaqau, dan takut kepada Allah. Syaratnya cuma dua, iman kepada Allah dan takut kepada Allah, maka Allah akan berikan dua. La fatahna alaihim barakat, akan kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pondok pesantren tetap tumbuh, yang memperbaiki di bidang siasah politik tetap ada di antara anak-anakku ini yang menjadi bupati, wali kota, wakil gubernur, menteri, presiden, menteri BUMN, menteri luar negeri, dan semuanya. Amin. Koordinasinya akan terjalin dengan baik. Maka menjadi santri bukan kehinaan, menjadi santri adalah prestasi luar biasa. Jangan ketika di pesantren merasa dibuang orang tua. Saya tidak mau itu terjadi pada anakku. Jangan nanti sore-sore duduk di bawah pohon bambu. Sampai hati ayah membuang aku ke pesantren. Duduk sore-sore, mulutnya terbuka. Bukan cuma lalat yang masuk, hantu pun masuk. Kerasukan, bebegi. Tapi insya Allah semuanya tenang, semuanya betah di pesantren, semuanya tahan kuat di pesantren. Pesantren zaman sekarang nggak seperti di pesantren zaman Ustadz Abdul Somad dulu. Ustadz Abdul Somad di pesantren kurang gizi. Banyak teman-teman Ustadz Somad dulu ketika sholat sujud yang pertama sekaligus sujud terakhir. Gak bangun-bangun, tidur. Tapi anak-anak pesantren Miftahul Huda sehat-sehat semua. Dulu teman-teman Ustaz Abdul Somad malam baru boleh tidur jam 11. Jadi habis sholat isya itu semua harus baca buku. Wow, teman-teman Ustaz Somad bawa kamus Al-Munjid fil Lughati wal A'lam ke masjid. Rupanya untuk bantal. Tapi santriwan-santriwati di Miftahul Huda, miftah, kuncinya aja sebesar ini, apalagi surganya. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Yang lugu sehari ini dia sudah menjadi pemimpin bangsa. Disitulah baru kita bangga melihat kebanggaan seorang kiai, seorang guru, seorang wali kelas. Bukan rumahnya yang besar, bukan mobilnya yang mewah, bukan jabatannya yang tinggi, karena mereka tak ada pernah punya ingin jabatan. Tapi ketika melihat murid-murid mereka berhasil,